Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saat ini, ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman-Mu. Berilah hikmat-Mu dan tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus menyertai kami, sehingga apa yang kami baca dan apa yang akan kami renungkan sebentar tidak hanya berlalu begitu saja, melainkan akan kami pahami dan terapkan itu dalam kehidupan kami setiap hari sebagai umat-Mu yang mengaku diri percaya kepada-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi kami Bapa, karena kami yang beribadah saat ini telah sedia untuk membaca, merenungkan kebenaran sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini. Amin. Jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang juga menjadi perenungan bersama sebagai warga gereja Masih Injili di Minahasa di sepanjang minggu yang akan berjalan ke depan, yaitu di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-31, Keluaran pasalnya yang ke-31, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Keluaran pasal 31, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Untuk bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk membacanya secara berbalas-balasan. Saya membaca ayatnya yang pertama, Ibu Bapak Saudara sekalian membaca ayatnya yang kedua, begitu seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-11 secara berbalas-balasan. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Bezaleel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahimaaz dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun, maupun pakaian anak-anaknya untuk jabatan imam. minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom aleichem. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur karena di dalam kasih dan di dalam penyertaan Tuhanlah sehingga orang boleh lagi ada sampai saat ini. Boleh lagi beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di rumah gereja yang suci dan kudus ini. Saudara-saudaraku,
Di masa sekarang ini, dunia semakin berkembang. Dunia yang ada di tahun 1990-an berbeda dengan dunia yang ada di tahun 2022 ini. Sehingga para ahli membagi zaman dengan sebutan di masa sekarang ini yaitu era industri, atau yang orang sering kenal dalam ungkapan apa kata kalau 4.0 4.0. Itu daerah era industri sekarang ini dalam perkembangan yang ada. Bahkan kita sementara mempersiapkan diri untuk memasuki ke satu jenjang yang lebih canggih, yaitu di masa 5.0. Apa itu kalau 5.0? 5.0. Nah, itu lebih bahasa kan? Di mana gaya hidup kita atau pola kehidupan kita akan lebih bersinggungan secara langsung dengan teknologi yang semakin maju. Nah, inilah dunia yang berubah. Ya. Kalau tahun 1990, orang waktu itu kirim sesuatu masih pakai surat. Ya. Oh, kalau yang daerah balkon, rata-rata anak-anak muda kan? Nah, dorang sudah tidak riki masa-masa surat. Bena tua pemuda masih riki masa batulis surat. Soalnya ndak kan? Nah, kalau orang masih riki batulis surat. Kita dulu suka sekali batulis surat, kau lempar. Dia bikin model pesawat, kau lempar. Ya lain kali nyasar tuh pesawat, belok. Ya, salah tujuan. Nah, apalagi orang-orang tua kan dulu berkirim surat untuk ayahanda tercinta, untuk ananda tercinta. Wah, ya, surat. Kita dulu, kalau pendeta dulu suka sekali bertulis surat di satu kertas dulu yang dia berwarna merah muda, kong ball of love, kong buka, wangi sekali tuh kertas itu. Hah? Masih dapat ingat? Anda ya? Nah, Ibu Yusufin kepada so tertawa kan, berarti dapat ingat kan Ibu? Mungkin Pak Roy aja kirim kan, wangi. Kita dulu kalau kirim surat itu, aduh, tuh belum sampai, belum buka tuh surat, so berbunga-bunga tuh hati, karena sewangi ya. Nah jadi, kalau di masa sekarang ini dunia berubah. Sekarang orang rindu dengan orang pe anak, orang rindu dengan orang pe orang tua, orang pe keluarga yang baku jauh. Soalnya tidak perlu mau tulis surat, kau kirim, kau mau tunggu. Ya. Tapi sekarang kurang apa? Pakai apa? Visi alias apa katanya? Video call. Kurang telepon lewat video. Kong tanya, ada di mana? Ada apa? Ada bajalang di mana? Kurang makuhaga. Kalau dulu kan orang kalau pacaran dunia bilang begini, jauh di mata, dekat di mana? Hati. Kalau sekarang sudah jauh di mata, dekat di video call. Nah, kan? Biar waktu jauh boleh waktu video call. Nah, inilah kecanggihan. Dan kita, umat manusia tidak bisa menolak kecanggihan ini. Walaupun memang ada ungkapan-ungkapan yang bilang, aduh, dengan semakin canggih dunia, maka juga tenaga manusia semakin tidak dibutuhkan. Benar memang. Ya. Di Jepang sekarang pendeta sebelum datang tadi kita lihat di Google, mencoba uni tentang teknologi dunia sekarang. Ya, Jepang, Cina bahkan, Cina memproduksi barang-barang termasuk yang orangnya pakai selalu. Apa itu? Charger HP. So cetak dengan mesin. Bukan lagi pakai orang kong pegang obeng kong mau putar-putar di skrup. So nyanda. Semua mesin. Orang kurangnya tindis. Jadi kurang dibekali DP orang dengan ilmu pengetahuan. Isi dengan pendidikan, sehingga tahu mengoperasikan ini mesin,
Kok ini mesin ini kerja, baking, sampai jadi. Dia bilang luar biasa ini. Ya. Orang tidak bisa menolak itu. Orang harus menerima. Nah, sambil kita memahami bahwa kecanggihan teknologi yang ada, ilmu pengetahuan yang ada, itu adalah pemberian Tuhan. Orang boleh akses Google, kalau Tuhannya nak pakai DP orang-orang, diberikan talenta khusus untuk mengelola itu, maka pasti tidak akan bisa orang pakai apa yang orang pakai sekarang. Ya. Kecanggihan teknologi dipakai Tuhan untuk mendatangkan hal-hal baik. Makanya saya sering katakan bahwa akan jadi buruk penggunaannya, itu tergantung dari yang menggunakan. Bukan dari yang menciptakan. Ya. Orang yang menciptakan, dia menyediakan. Tetapi yang menggunakan adalah orang. Nah, yang menjadikan buruk ketika kita menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi ini pada tempat yang tidak baik dan tidak benar. Yang hanya mendatangkan keuntungan diri sendiri dan merugikan banyak orang. Salah satunya, ya, di masa sekarang ini berkembang satu modus penipuan baru, menghack akun WhatsApp milik orang-orang tertentu. Itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau tidak ada ilmu pengetahuan dia ingin tahu, ya tidak mungkin dia mau backing. Tapi karena dia tahu, dia backing. Sama ini beberapa waktu lalu, mana Ibu Bendahara? So jadi itu WA, atau so nyana balik. So jadi ulang. Nah, Ibu Bendahara PWA beberapa waktu lalu sempat dihack. Ya. Orang pakai untuk hal-hal tidak baik. Minta-minta doi. Sama yang ada pendeta tamang pendeta, dia pe Facebook dong hack. Kontak lagi dia messenger. Dia bilang perasaan dia pernah pinjam doi, kenapa baru sekarang dia pinjam doi? Dia bilang, pendeta boleh mau pinjam doi? Mar pakai bahasa Manado, berarti kita bilang, oh ini orang Manado ini. Dan mungkin orang di luar Manado, orang Manado ini. Pakai bahasa Manado no. Dia baca chatting pinjam doi. Karena baku kenal dengan tuh pendeta, tak telepon. Bos, kenapa kurang pinjam doi? Aduh, kita pe Facebook dorang sohek. Oh betul, ya. Dan benar, DP Facebook orang sohek. Nah, ini pemanfaatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang merugikan orang lain, mendatangkan hal-hal yang tidak baik, ataupun kadang-kadang ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih dipakai untuk menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Dan ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan baru sekarang terjadi. Ya. Di zaman perjanjian lama, ketika masa-masa umat Israel mempersiapkan untuk mereka bertempat untuk membuat kemah suci. Ya. Orang-orang Israel sudah mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang. Ya, di antaranya dipilih. Ada 2 orang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal itu. Siapa orang? Yaitu yang orang baca tadi, Bezalel dan Aholiab, yang ditunjuk Tuhan. Ditugaskan untuk membuat semua yang akan dipakai di kemah suci. Bahkan sampai jubah imam dipersiapkan. Nah, mari kita lihat ketika Tuhan mempersiapkan mereka, maka bukan hanya sampai di situ. Tuhan memberikan kekayaan, hikmat, memberikan ilmu, pengetahuan, keahlian kepada mereka, tapi juga menuntun mereka dengan roh Allah untuk mereka bekerja, melakukan apa yang menjadi tugas pekerjaan keahlian mereka. Sehingga benar-benar keahlian mereka ini, mereka merancang apa yang dipercayakan Tuhan untuk mereka kerjakan. Saya tidak menyampaikan
panjang lebar yang dorang backing. Karena memang sudah tercatat sini apa-apa yang dorang backing. Tapi yang saya mau katakan bahwa ternyata Tuhan memilih untuk memperlengkapi mereka. Karena memang mau backing ini bukan dari barang-barang yang murah. Ternyata mau backing ini dari barang-barang yang bernilai, yang berharga. Kayu yang dipilih, ada emas, tembaga yang dipakai. Kain yang dipakai. Jadi dari barang-barang berharga ini Tuhan menyiapkan orangnya untuk membuat itu. Dan keahlian yang mereka punya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah sekarang dari firman Tuhan ini kita menarik sesuatu untuk apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Setiap pribadi lepas pribadi orang diberikan talenta, dikaruniakan Tuhan kemampuan, potensi dan bakat masing-masing. Ya, contoh misalnya, kalau sama dengan orang pendeta-pendeta, ada pendeta yang kalau dia menyanyi, nggak terlalu bagus tuh suara, ya. Tapi dia diberikan bakat yang lainnya, diberikan talenta yang lain. Kalau dia batulis, khotbah atau apa, gagah sekali. Kemudian dia tak kurang di menyanyi. Begitu lah. Ada yang lebe di menyanyi, ya. Tapi dia ada kurang-kurang sedikit di lain. Jadi Tuhan memberikan sesuatu yang seimbang. Punya pribadi-pribadi orang. Begitu juga dalam kehidupan pribadi lepas pribadi orang. Termasuk pekerjaan orang beda-beda. Yang sama semua tuh. Ada yang kerja di kantor, ada yang kerja sebagai nelayan, ada yang kerja sebagai pengusaha. Ya beda-beda. Karena Tuhan memberikan bakat, kemampuan, potensi yang berbeda-beda. Namun yang pasti bahwa dari apa yang Tuhan beri bagi orang dalam kekayaan ilmu pengetahuan yang orang punya, dalam kecanggihan teknologi yang ada, marilah kita memakai itu untuk memuliakan Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Orang dipercayakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan di tempat kita masing-masing, maka muliakan Tuhan dengan keahlian yang kau punya. Jangan dengan ilmu pengetahuan, dengan bakat potensi yang orang punya, orang hanya berpikir untuk diri sendiri, tapi merugikan orang lain. Salah satu contoh, saya katakan bahwa ketika dunia semakin canggih, segala sesuatu bisa diakses dengan satu sentuhan lewat handphone, maka lain-kali orang pemarah Pak Birman, tong saya status di Facebook. Ini makin madidir kok nyana ada begitu kang, mau ditampa lain. Maklading Birman dong saya status di Facebook. Atau makanya ada yang mai tua, ada yang pai tua di rumah. Saya status di Facebook, jangan. Kecanggihan teknologi ini orang pakai untuk memuliakan Tuhan. Bagikan hal-hal baik. Renungan firman, orang bagikan. Sama dengan begini, kalau ada ibadah atau orang bawa uni lewat live streaming. Pendeta kalau habis ibadah lain kali pulang, coba uni ulang tuh live streaming di multimedia. Mendengar ulang. Ya. Bagian orang memuliakan Tuhan dengan cara yang teknologi yang ada. Yang kemudian juga sebagai orang-orang percaya masa kini, kepada kita dituntut bahwa arus perkembangan zaman ini harus kita sikapi dengan bijaksana agar kita tidak mudah terjerumus ke sisi negatif perkembangan yang ada. Kan setiap perkembangan ada positif, ada negatif. Nah, DP negatif, yaitu sama dengan pendeta bilang tadi. Bahkan juga ada yang DP negatif di masa kini. Dengan kecanggihan teknologi, so ada ini.
Orang-orang lebih penting main game. Nah, mana anak-anak muda? Main game sini. Ya. Nah, apa-apa main game? Saya bilang boleh. Tapi pakai waktu. Ya. Kalian anak muda so sibuk main game. Dia mau ibadah dong selupa. Dia mau makan selupa. Dia mau sekolah selupa. Akhirnya yang ada ya sisi lain juga dari perkembangan teknologi. Kita melihat orang ternyata bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dari kecanggihan teknologi. Apa itu? Lewat YouTube sekarang banyak. Ya. Makanya pendeta bilang, sekarang so banyak orang-orang kirim-kirim renungan, kajian-kajian firman, kong taruh di YouTube. Ternyata lumayan DP Essence. Essence itu, apa itu Essence? Pendapatan yang didapat dari YouTube. Sampai pendeta anak, tuh Karen so mau kelas 2, kita tanya, kok kalau so besar mau jadi apa Jo? YouTuber Jo Pak, rupa banyak doi kalau YouTuber. Saya bilang, kayaknya kok jadi YouTuber? Kok dia bilang, Pak, kakak harus bikin akun YouTube. Tuh ini kecil ini le sudah YouTube le. Karena memang inilah teknologi yang ada. Perkembangan dunia. Pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan pakai ke hal-hal yang tidak bagus. Jangan pakai ke hal-hal yang menyimpang. Jangan pakai ke hal-hal yang menjerumuskan orang jatuh ke dalam dosa. Makanya pendeta bilang kalau pakai Facebook, pakai baik-baik dengan sebaik mungkin. Pakai Instagram, pakai baik-baik dengan sebaik mungkin. Termasuk ada yang mau jual ikan, boleh jual online di Facebook. Jual makanan, boleh jual online lewat Facebook. Itu bagian dari orang memberdayakan diri, mengupayakan supaya orang bisa memuliakan Tuhan lewat kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada di dunia sekarang ini. Jangan pakai Facebook ke hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak bagus. Supaya orang jangan mendukakan, jangan berbuat dosa lewat kecanggihan teknologi. Karena itulah dampak negatif dari kecanggihan teknologi. Mungkin kalau oma-oma, opa-opa so jarang pakai, tapi yang lain, ada juga oma-oma di opa-opa pakai. Ya? Pakai Facebook, pakai Instagram, dan lain-lain. Pakailah itu untuk menjadi bagian memuliakan Tuhan. Bagi anak-anak muda, kecanggihan teknologi harus disikapi dengan kesiapan iman yang terus bertumbuh. Karena kalau orang imannya tidak kuat, di tengah-tengah kecanggihan ini, maka Torah akan tergerus dengan kecanggihan yang ada dan Torah akan melupakan Tuhan. Ya, Torah harus selalu ingat bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga, kita pelihara. Termasuk kita sebagai gereja di masa kini. Agar supaya kita memberdayakan diri dengan segala kecanggihan yang ada. Membuka peluang-peluang baru. Ya. Jangan malu dan menutup diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus maju. Maka orang cara pikir ke depan juga harus terus maju. Termasuk bekali anak-anak kita. Ya. Agar supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang mampu menyikapi zaman yang terus berkembang ini. Menjadi pribadi-pribadi atau generasi-generasi ke depan yang akan terus memelihara kehidupan di dalam Tuhan. Pakailah ilmu pengetahuan, pakailah teknologi untuk kemuliaan Tuhan, karena segala sesuatu yang dari Tuhan kita harus pakai untuk memuliakan Dia. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.